Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali ya, belajar matematika di kelas 5. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya selalu doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan terus bersemangat dalam belajar. Ya, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan belajar matematikanya dengan satu topik baru, yaitu berkaitan dengan denah dan skala. Kita mulai dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz berharap kalian sudah siap dengan alat tulisnya, buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas, akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Baik, segera saja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan bersama-sama membahas tentang denah dan arah mata angin. Ya, pada bab ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, membaca denah sederhana. Yang kedua, menggambar denah, letak benda atau tempat. Yang ketiga adalah menentukan rute perjalanan. Nah, berkaitan dengan denah dan arah mata angin ini tentu anak-anak sudah sangat familiar ya, sudah sering mendengar, bahkan barangkali sudah pernah ya menggunakan denah, membaca denah dan seterusnya. Membaca denah sederhana. Nah, kita sering mendengar kata denah dan peta. Ya, peta atau denah. Pernahkah kalian mencermati perbedaan dari denah dan peta? Sama atau berbeda sih antara denah dengan peta? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, fungsi denah ini hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah sangat terbatas. Nah, ini ya salah satu perbedaannya. Kalau peta itu mencakup wilayah yang sangat luas, bisa satu dunia, bisa satu benua, bisa satu negara, bisa satu kota, dan seterusnya. Tetapi untuk denah tentu lebih sempit atau lebih terbatas daripada peta. Contoh misalnya denah cukup dengan denah ruang kelas, denah rumah, dan sebagainya. Nah, kalian tentu pernah melihat atau menyaksikan atau mendapatkan suatu undangan, misalnya undangan pernikahan. Nah, biasanya di sana tercantum denah lokasi pernikahannya. Nah, ini sangat terbatas ya, hanya menunjukkan tempat-tempat penting sebagai penunjuk arah untuk menuju ke lokasi di mana lokasi pernikahan itu dilangsungkan atau dilaksanakan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa bedanya denah dengan peta? Berikutnya anak-anak, dalam suatu denah ataupun peta, satu hal yang penting ada di sana yaitu arah mata angin. Ini penting ya. Sebelum kita memahami satu denah atau suatu peta, penting untuk kita pahami terlebih dahulu arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, denah, peta, atau navigasi. Nah, seperti ini. Ini contoh denah ya. Maaf, ini yang di atas ini contoh denah, yang di bawah ini kompas. Nah, di dalam kompas itu biasanya ada penunjuk arah atau disebut dengan arah mata angin itu yang di dalamnya ini.
biasanya dalam bahasa Inggris ya. N itu north atau utara, S itu south atau selatan, E itu east atau timur, W itu west atau barat, NE northeast atau timur laut, SA southeast atau tenggara, SW southwest atau barat daya, NW northwest atau barat laut. Nah, kemudian di sebelah atas ini kalau kita lihat ini ada angka-angka, ada 0, 20, 40, 60 dan seterusnya 180 sampai 340 di sini. Nah, ini menunjukkan sudut yang terbentuk pada arah mata angin tersebut. Nah, untuk yang lebih jelasnya saya sertakan di gambar ini ya. Dari gambar kompas yang di bawah ini, kalau kita perjelas gambarnya yang ada di dalam sini, ini diperjelas, maka akan tampak seperti pada gambar yang pada bagian atas. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin itu membentuk sudut dengan besaran tertentu, dengan besar tertentu. Ya, contoh antara arah utara, nih utara berada di sebelah sini, dengan timur ada di sini, ini membentuk sudut berapa? Sudutnya yang terbentuk ini utara di sini, kemudian timur di sana. Ya, sudutnya adalah 90 derajat. Sudutnya 90 derajat. Kemudian antara arah utara di sini dengan timur laut. Ya, berarti separuh ya, separuh dari utara sampai timur itu tengah-tengahnya timur laut. Kalau tadi utara dengan timur itu 90 derajat, maka utara sampai timur laut itu adalah 90 derajat bagi 2, yaitu 45 derajat. Demikian juga dari timur laut sampai timur, sampai sini. Ini juga besarnya 45 derajat. Kemudian dari arah utara di sini sampai selatan. Nah, ini membentuk garis lurus. Nana masih ingat ya, garis lurus itu berarti besarnya adalah 180 derajat. Nah, bisakah kalian menentukan sudut yang lainnya? Misalnya dari selatan ke barat, sudutnya berapa? Kemudian dari selatan ke tenggara, antara selatan sampai tenggara, berapa sudut yang terbentuk? Kemudian dari selatan sampai barat laut, berapa sudut yang terbentuk? Nah, nanti kalian bisa bermain dengan kompas atau bermain dengan arah mata angin. Kita lanjutkan ya. Membaca denah sederhana. Ya, Ustaz akan play satu video. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Di manakah letak rumah Jessie? Kalau kita perhatikan, kita lihat rumah Jessie dengan Aditya, maka bisa kita katakan bahwa letak rumah Jessie itu berada di sebelah selatan rumah Aditya. Kalau kemudian kita lihat dari rumah Mita, maka letak rumah Jessie berada di sebelah utara rumah Mita. Kalau kita lihat dari pasar, berdasarkan denah ini, maka letak rumah Jessie berada di sebelah timur pasar. Nah, kalian bisa tentukan letak rumah yang lainnya. Ya, itu tadi anak-anak bagaimana kita membaca denah ya. Berikutnya menggambar denah. Ini juga hal yang penting.
ya, menggambar Dena. Untuk dapat menggambar Dena ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Jadi benda ini sebagai pusatnya nanti, sebagai penunjuk arah utama. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Arah mata angin itu utaranya mana, selatannya mana, timur dan baratnya mana. Yang ketiga, gambarlah letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Jadi kita mulainya dari titik acuan. Sebagai contoh, kita diminta untuk membuat Dena letak beberapa tempat. Ada 3 tempat, ada 3 keterangan. Yang pertama adalah puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Berikutnya, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berikutnya, rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Nah, ini kita misalkan kita mengambil titik acuannya adalah rumah Adit. Karena rumah Adit ini disebut dalam setiap kalimat petunjuknya. Puskesmas, rumah Adit, sekolah, rumah Adit, toko roti. Nah, berarti rumah Adit ini menjadi kita bisa jadikan sebagai titik acuannya. Kita gambar terlebih dahulu. Inilah rumah Adit. Kita sudah tentukan titik acuan, yaitu rumah Adit. Berikutnya kita tentukan arah mata anginnya. Secara umum, secara standar, pembuatan di peta atau Dena itu menentukan arah mata anginnya seperti ini. Jadi utara itu berada di atas, selatan berada di bawah, kanan timur, kiri barat. Ini yang harus kalian ingat. Utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, barat di kiri. Ini yang harus kalian ingat. Ini standar ya, tidak boleh dirubah-rubah agar Dena yang kita baca, yang kita buat itu bisa dibaca oleh banyak orang. Karena penentuan arah mata angin ini sudah standar. Nah, rumah Adit sudah kita gambar. Kemudian kita berikutnya satu persatu. Puskesmas. Puskesmas terletak di sebelah utaranya rumah Adit. Rumah Adit di sini, puskesmasnya di sebelah utara, berarti ada di sini. Nah, seperti itu. Itu puskesmas sudah kita gambar. Berikutnya kita gambar sekolah. Kalimat kedua mengatakan rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Jadi rumah Adit itu di sebelah timur sekolah. Dengan kata lain, sekolah, kalau kita balik ya kalimatnya, sekolah berada di sebelah barat rumah Adit. Karena rumah Adit berada di timur sekolah. Dengan kata lain berarti sekolah itu terletak di sebelah barat rumah Adit. Sehingga di sini kita akan gambarkan sekolah. Ya, sekolah berada di sebelah barat rumah Adit atau rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Yang berikutnya lagi adalah toko roti. Kalimat ketiga, rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Barat laut itu ada di sini nih, barat laut. BL, barat laut. Maka dengan kata lain berarti bisa kita katakan toko roti berada di tenggara. Ya, lawannya barat laut itu adalah tenggara. Gitu. Toko roti berada di sebelah tenggara rumah Adit. Ya, kan berkebalikan ya. Kalau tadi rumah Adit berada di timur sekolah, maka kebalikannya sekolah berada di barat rumah Adit. Kalau rumah Adit terletak di sebelah barat laut, ini barat laut, toko roti, maka toko rotinya terletak di sebelah tenggara rumah Adit. Sehingga di mana? Apakah di sini toko rotinya ataukah di sini? A atau B yang betul?
Ustadz ulangi sekali lagi. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Dengan kata lain berarti toko roti terletak di sebelah tenggara rumah Adit. Maka A atau B yang betul? Ya, B ya. B yang betul. Dengan gambar ini kita bisa baca bahwa rumah Adit betul-betul terletak di barat laut. Ya, ini barat laut. Toko rotinya ada di sini. Kalau menyatakan rumah Adit berarti terletak di barat laut toko roti. Tapi kalau dilihat dari rumah Adit berarti toko rotinya terletak di tenggara rumah Adit. Ya, di toko rotinya itu terletak di sebelah tenggaranya rumah Adit. Ya, begitu ya anak-anak, bagaimana kita menggambar suatu denah tempat. Yang terakhir, kita diminta untuk menentukan rute perjalanan. Ya, tentu kita selalu atau bahkan sering melakukan suatu perjalanan, misalnya dari rumah menuju sekolah. Nah, arah jalan yang kita lalui menuju suatu tempat itu yang disebut dengan rute perjalanan. Nah, rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Terkadang terdapat lebih dari satu rute perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lain. Misalnya, rumah Umar. Ada di sini ya, rumah Umar. Umar mau ke sekolah. Ada berapa rute yang bisa ditempuh Umar? Rute yang pertama, ya. Nah, ini sudah ada arah mata anginnya ya, utara, selatan, timur, dan barat. Maka dari rumah Umar, ini rute yang pertama bisa kita buat. Umar berjalan ke utara, ketemu perempatan, kemudian belok ke kanan. Nah, belok ke kanan ini arah kemana? Ini ke arah timur ya, ke arah timur, melewati jalan kancil, sampai ketemu pertigaan, masih lurus ke timur lagi. Nah, sekolah Umar terletak di sebelah utara jalan atau di sebelah kiri jalan. Ini rute yang pertama. Bisa juga rute yang kedua. Ini rumah Umar, dari rumah Umar berjalan ke timur dulu, melewati jalan kancil 3 ya, sampai ketemu pertigaan. Nah, di sini nih pertigaan. Setelah pertigaan kemana? Belok ke kiri atau ke arah utara. Nih, ke atas itu berarti ke utara, melewati jalan elang sampai ketemu pertigaan. Nah, setelah ketemu pertigaan, ke kiri atau ke kanan kalau mau ke sekolah? Berbelok ke kanan. Ke kanan itu berarti ke arah timur. Ya, ke arah timur. Nah, sampailah di sekolah. Sekolah Umar terletak di sebelah utara jalan atau di sebelah kiri jalan. Nah, seperti itu anak-anak, bagaimana kita menentukan rute perjalanan. Nah, kalian bisa coba misalnya dari rumah Adit. Ya, kalian bisa coba nih dari rumah Adit menuju ke toko buah. Di rumah Adit menuju toko buah, ada berapa rute perjalanan yang bisa dilalui Adit kalau mau membeli buah di toko buah. Nah, kalian bisa bermain ya. Bisa kalian coba rute mana. Dan rute mana yang paling dekat, itu penting ya, dalam sebuah perjalanan kita bisa menentukan rute yang terdekat. Ya, anak-anak, itu yang materi yang kita pelajari hari ini tentang denah, arah mata angin, menggambar denah, dan menentukan rute perjalanan. Nah, kalian bisa berlatih agar semakin paham tentang materi ini. Kalian bisa kerjakan latihan 1 UESPS halaman 61 di buku tulis kalian masing-masing. Selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.